Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 355. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Apakah kamu tidak memiliki 100 juta batu asli kelas tinggi? Jika itu masalahnya, maka pergilah dari sini, kata Qingchen seraya tersenyum tipis. Dia balik mencibir kepada Ling Yi. Bukankah itu hanya 100 juta batu asli kelas tinggi? Kemudian Ling Yi mengeluarkan kartu asli dan juga 2 pil obat kelas 8 lalu melemparkannya kepada Qingchen. Ouyang Nana juga memberikan 3 pil obat kelas 8 kepada Qingchen. Baiklah, kamu bisa memulainya, kata Qingchen. Ouyang Nana meraung, bloodline-nya dirilis. Seketika sebuah bayangan burung phoenix kuno muncul di atas kepala Ouyang Nana. Itu adalah garis keturunan Ouyang Nana, phoenix kuno. Wah, itu adalah phoenix kuno. Anak ini beraninya memprovokasi Ouyang Nana sampai ke titik ini. Hahaha, kali ini anak itu pasti kalah, ucap para jenius Papiliun Pil. Semua menonton adegan ini. Mereka cukup terkejut melihat bayangan phoenix kuno di atas kepala Ouyang Nana. Selain itu, untuk serangan kali ini Ouyang Nana juga langsung merilis teknik rahasia tertinggi keluarganya. Dikombinasikan dengan bloodline phoenix kuno miliknya, dia menerjang ke arah Qingchen bersamaan dengan seekor burung phoenix raksasa kuno yang menyapu ke arah Qingchen. Yemo dan Yan Khatulistiwa yang berada di belakang Qingchen langsung mundur dengan panik, tersapu oleh aura serangan Ouyang Nana. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Apakah ini jenius berbakat Papiliun Pil Wuyu? Kata kedua Yemo dan Yan Khatulistiwa. Di samping melihat itu, Penat Wagu juga tegang. Dia khawatir Qingchen akan terbunuh oleh serangan ini. Dia juga bersiap untuk menolong Qingchen di saat-saat kritis. Saat ini Qingchen tidak menggunakan teknik ruang, tapi Qingchen secara langsung menerima serangan habis-habisan Ouyang Nana. Serangan Ouyang Nana pun jatuh dan burung phoenix kuno juga menabrak Qingchen. Duar! Sebuah ledakan yang keras bergema dan Qingchen terkena serangan Ouyang Nana secara langsung. Namun setelah ledakan, nampak semua orang memiliki wajah yang terkejut, termasuk Ouyang Nana, Ling Yi, bahkan Penat Wagu. Mereka terkejut karena Qingchen yang terkena langsung serangan Ouyang Nana benar-benar mampu menahan dan hanya memuntahkan sedikit darah, hanya terluka ringan. Bagaimana ini mungkin? Serangan itu sangat menakutkan. Jika Qingchen tidak dihancurkan, setidaknya akan terluka serius. Tapi ini dia hanya terluka ringan, bahkan hampir tidak terluka, hanya memuntahkan seteguk darah. Bagaimana anak ini melakukannya? Ucap orang-orang di kerumunan jenius. Mereka tidak menyangka. Bahkan jika dirinya di posisi Qingchen, mungkin dia akan dihancurkan menjadi abu. Sepertinya kamu harus menerima kekalahan. Qingchen berdiri lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelumnya Qingchen menahan serangan Ouyang Nana dengan mengaktifkan semua pertahanannya. Bahkan dulu serangan Kaisar Pedang Angin Su Peng yang merupakan ahli martial sovereign dapat ditahan oleh pertahanan Qingchen. Namun sekarang hanya serangan ahli setengah langkah martial sovereign Ouyang Nana. Tentu Qingchen tidak menganggapnya. Faktanya, bahkan darah yang Qingchen muntahkan itu juga sengaja Qingchen lakukan agar tidak terlalu menonjolkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun hanya itu saja telah membuat orang-orang di sana sangat terkejut. Bahkan Ouyang Nana hanya terdiam melihat itu. Sial, anak ini jelas memiliki kekuatan seperti ini, tapi dia tidak menunjukkannya di serangan sebelumnya. Aku benar-benar telah ditipu. Anak ini hanya pura-pura bodoh. Ouyang Nana sangat marah, namun dia juga harus mengakui kehebatan Qingchen.
Akan tetapi dia sangat tidak puas dan sangat ingin membunuh Qin. Namun dia tidak bisa menyerang untuk yang ketiga kalinya. Menyerang 3 kali berturut-turut ahli Martial King, namun tidak bisa mengalahkannya. Maka itu akan sangat melukai harga dirinya, apalagi ini di hadapan banyak orang. Akhirnya dia pergi dari sana dengan sangat marah dan berniat untuk membuat perhitungan di lain hari. Di sisi lain, sebelum pergi, Ling Yi menatap Qin dengan sangat marah dan juga tertekan. Kehilangan 100 juta batu asli kelas tinggi dan juga pil obat kelas 8 benar-benar membuatnya sangat geram. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah kamu juga ingin bertarung denganku? Jika kamu memiliki pil obat kelas 8 lagi, maka Qin ini akan dengan senang hati melayanimu, kata Qin seraya tersenyum tipis. Ling Yi mendengus dingin. Saat ini dia telah menulis Qin sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Dan Ling Yi pun mengikuti Ouyang Nana dan pergi dari sana. Kerumunan jenius di sana juga pergi dan bubar. Anak kecil, kamu membuatku khawatir, kata Penatuagu. Namun saat ini dia juga mengerti mengapa Tuan Ouyang Senki begitu memperhatikan anak ini. Bakat seni pemurnian pil luar biasa, dan bahkan juga bakat seni bela diri ternyata juga sangat hebat. Yang paling penting, Qin terlalu licik dan juga sangat berani. Bahkan Ouyang Nana juga dibuat kikuk seperti itu. Jika anak ini terus tumbuh, masa depannya benar-benar akan luar biasa. Tentu saja dengan catatan dalam proses tumbuh anak ini tidak boleh terbunuh. Tenang saja Penatuagu, aku tidak apa-apa, kata Qin. Tapi Qin, kamu juga harus berhati-hati. Mungkin sekarang Ling Yi itu tidak berani melakukan sesuatu, tapi di alam Yu kuno mungkin dia akan bertindak. Kamu harus berhati-hati. Di alam Yu kuno sangat berbahaya, banyak sekali kelompok kekuatan hebat yang memasukinya. Jadi berhati-hatilah. Di alam Yu kuno, jika kamu dibunuh, maka tidak akan ada orang yang tahu siapa yang telah membunuhmu. Faktanya, satu sama lain hampir saling membunuh. Dikatakan hampir dari setengah yang memasuki alam Yu kuno selalu jatuh dan mati, kata Penatuagu memperingatkan. Astaga. Mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa menghirup udara dingin. Wajahnya menjadi sangat pucat. Mereka berdua baru tahu akan kebenaran ini. Mereka tidak menyangka ternyata memasuki alam Yu kuno akan sangat berbahaya seperti itu. Kebenaran yang semua orang tahu, yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Tentu saja di alam Yu kuno, kalian hanya perlu terus bergabung dan bersama dengan jenius-jenius Papiliun Pil, dan tidak membuat masalah, maka kemungkinan bertahan hidup kalian akan semakin tinggi, kata Penatuagu. Yemo dan Yan Khatulistiwa mengangguk. Sementara Qin dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia lebih tahu apa itu alam Yu kuno dibanding siapapun. Yang terpenting bagi Qin adalah berkultivasi untuk sesegera mungkin terus meningkatkan kekuatannya sebelum alam Yu kuno benar-benar dibuka. Hari-hari terus berlalu, sambil menunggu alam Yu kuno dibuka, Qin terus berkultivasi. Setelah alam Yu kuno dibuka, akan ada waktu 3 tahun untuk memasuki alam Yu kuno. Saat ini Qin teringat kepada teman-temannya dan mulai khawatir. Xin berpindah kepada gedung harta karun. Benar saja saat ini Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qin Ying menemui masalah di gedung harta karun. Kang Sitong sudah berusaha keras agar keempatnya bisa memasuki alam 5 elemen. Akan tetapi walaupun poin bakat bawaan keempatnya tinggi, seorang penatua yang mengurusi alam 5 elemen gedung harta tidak memperbolehkan dan menolak keempat Wan Qiming untuk memasuki alam rahasia 5 elemen. Hal ini pun membuat Kang Sitong sangat marah. Akhirnya Kang Sitong membawa Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qin Ying ke arah utara untuk menemukan seorang ahli martial emperor, untuk mengajukan Wan Qiming dan lainnya agar menjadi murid dari seorang ahli martial emperor itu. Dengan poin bakat bawaan keempatnya, Kang Sitong yakin mereka akan diangkat menjadi muridnya. Kemudian Kang Sitong membawa Wan Qiming dan lainnya ke utara dan menaiki gunung salju. Hawa di sana sangat dingin. Jika Kang Sitong tidak melindungi keempatnya dengan penghalang, mereka berempat mungkin akan membeku.
Singkat cerita, di bawah pemimpin jalan Kang Sitong, mereka telah sampai di sebuah istana es. Itu adalah tempat tinggal dari ahli martial emperor itu. Ahli ini pemuja gedung harta karun. Dikatakan status dan reputasi di gedung harta karun sangat tinggi. Namun dia tidak pernah ikut campur dengan urusan gedung harta karun. Hanya apabila gedung harta karun dalam masalah krisis, dia baru akan turun tangan. Siapa yang datang ke tempatku? Sebuah suara terdengar dari istana es itu. Suara itu dipenuhi keagungan yang menekan indera. Merasakan keagungan ini, Kang Sitong dengan buru-buru berkata, "Tuan Kaisar Xuanbing yang terhormat, bawahan adalah seorang manajer dari gedung harta karun," kata Kang Sitong seraya berlutut. Melihat Kang Sitong berlutut, Wang Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan King Ying juga ikut berlutut. Hanya seorang manajer beraninya mengganggu retret saya. Sekarang lebih baik kalian kembali sebelum saya marah, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Ahli martial emperor ini sebenarnya bernama Xuanbing. Kang Sitong telah banyak berjuang untuk bisa datang ke sini. Bagaimana bisa dia kembali? Kaisar bela diri Xuanbing, bawahan, saya membawa hadiah besar untukmu, kata Kang Sitong. Hanya seorang manajer kecil. Hadiah besar apa yang bisa diberikan? Tuan Kaisar Xuanbing, saya tahu bahwa Tuan Kaisar sedang mencari murid. Saya memiliki beberapa murid jenius di sini, kata Kang Sitong. Kaisar bela diri Xuanbing merasakan bahwa keempat Wang Qiming hanya ahli martial king tahap tengah dan dia menjadi tidak tertarik. Hanya ahli seperti itu tidak layak menjadi murid saya. Kemudian Kang Sitong berkata, Tuan Kaisar Xuanbing, walaupun mereka hanya ahli martial king, tapi itu karena mereka belum dikultivasikan. Poin bakat bawaan mereka sangat tinggi, bahkan melebihi 50. Saya tidak percaya, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Akhirnya dia memeriksanya sendiri dengan kristal miliknya. Dan setelah diperiksa, hasilnya adalah King Ying 50, Leng Wusuang 61, Di Tianyi 63, dan Wang Qiming 72. Melihat ini, Kaisar bela diri Xuanbing cukup terkejut, namun dia juga cukup senang. Bakat bawaan mereka telah meningkat, sepertinya setelah memasuki domain bela diri. Dengan ki sejati yang kaya, bakat bawaan mereka juga telah ditingkatkan, gumam Kang Sitong. Namun di sini Kaisar bela diri Xuanbing hanya mengangkat satu murid, yaitu Leng Wusuang. Karena Leng Wusuang memiliki energi yang sama dengannya, yaitu es, Dewa Es, puncak yang dingin. Bagaimana dengan 3 lainnya? Ucap Kang Sitong, jika hanya Leng Wusuang yang diangkat menjadi murid, lalu 3 lainnya bagaimana? Walaupun poin bakat bawaan ketiga lainnya juga tinggi, tapi ketiganya tidak memiliki hubungan dengan saya. Tapi tenang saja, saya memiliki 3 kenalan yang belum mengangkat murid, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Lalu dia mengangkat tangannya, sepertinya dia sedang mengirim pesan. Tidak lama, beberapa saat kemudian 3 ahli martial emperor lainnya datang. Hahaha, Xuanbing, pesan rahasiamu mengatakan ada hal-hal baik. Hal baik apakah itu? Saya bahkan dengan buru-buru datang. Ketiga orang ini memancarkan aura paksaan yang sangat mencekam. Tidak dapat dipungkiri, Kang Sitong juga kaget melihat ketiganya. Hahaha, Kakak Metdao, Kakak Tiran, Kakak Hongluan, apa pendapatmu tentang ketiga pemuda ini? Kata Kaisar bela diri Xuanbing seraya tersenyum kepada ketiganya.